Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, today we will learn about a helping hand. Are you ready to study English today? Let's go! Okay everyone, now please open your English book page 14. Teman-teman, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 14 ya. Oke, everyone, sekarang perhatikan tabel. Nah, di situ ada kalimat dan juga jawabannya. Kita bahas yuk. What does she do before breakfast? She gets dressed before breakfast. Nah, di sini ada kata yang dicetak tebal yaitu before. Before itu artinya adalah sebelum. Yuk kita lihat kata-kata selanjutnya. What does he do after school? What does he do after school? He feeds his bird after school. Nah, kemudian di situ ada kata yang dicetak tebal lagi yaitu after. After artinya setelah. What does she do before breakfast? Apa yang dia lakukan sebelum sarapan? She gets dressed before breakfast. Dia berpakaian sebelum sarapan. What does he do after school? Apa yang dia lakukan setelah sekolah? He feeds his bird after school. Dia memberi makan hewannya setelah pulang sekolah. Nah, teman-teman, kemudian lihat soal latihan yang ada di halaman 14. Nah, di situ ada some pictures that he do before school. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas yang dia lakukan sebelum pulang sekolah. Nah, kemudian there are some pictures that show he do after school. Kemudian ada lagi beberapa gambar yang menunjukkan kegiatannya setelah pulang sekolah. Nah, tugasnya teman-teman adalah membuat kalimat dari gambar tersebut. Sebagai contoh, number 1, he brushed his teeth before school. Nah, ya kita lihat gambarnya itu yang paling pojok itu ada anak laki-laki sedang menyikat gigi sebelum sekolah. Maka kalimatnya menjadi he brushed his teeth before school. Dia menyikat giginya sebelum sekolah. Nah, kemudian ada 5 nomor lagi yang harus teman-teman buat kalimatnya berdasarkan gambar. Oke, semangat ya semuanya! Oke, have you finished everyone? Sudah selesai? Oke, now please open your English book page 15. Kalau sudah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 15 ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas kegiatan anak laki-laki yang ada di gambar, now it's your turn. Sekarang gilirannya teman-teman nih to write about what you do before and after school. Untuk menuliskan tentang apa yang teman-teman lakukan sebelum dan sepulang sekolah. Silakan ditulis ya. Semangat semuanya. Okay, everyone, have you finished? Yeah, if you finished, now please open your English book page 16. Silakan dibuka buku bahasa Inggrisnya halaman 16. Bismillah akan menjelaskan sedikit tentang jam ya teman-teman. Jadi penulisan jam itu terbagi menjadi 2. Ada yang menuliskannya 24 jam seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari di Indonesia. Jadi dari pukul 00 sampai pukul 23.59. Tapi ada juga yang menuliskannya 12 jam. Jadi 12 jam pertama itu dari jam 00 sampai jam 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan 12 jam berikutnya dari pukul 12.01 sampai 23.59. Nah, untuk membedakannya kira-kira ini tuh jam siang atau jam pagi, kita menggunakan AM dan PM. Nah, untuk memudahkannya ada AM dan PM. Nah, AM itu biasanya dari jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Itu adalah AM. Kemudian kalau PM itu waktunya menunjukkan dari pukul 12.01 sampai 23.59. Ya, begitu ya teman-teman semuanya.
Nah, jadi AM itu kalau misalnya nih kita bangun jam 5 pagi. Nah, itu berarti kita bisa menulisnya dengan 5 AM seperti itu. Nah, terus misalnya kita makan malam. Makan malamnya misalnya jam 8. Jam 8 malam berarti kita menuliskannya dengan jam 8 PM. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, coba yuk kita lihat gambar yang ada di bukunya teman-teman. Di situ ada take a shower, mandi, 7:30, jam 7.30 AM. 7:30 AM, jam 7.30 AM, berarti itu jam setengah 8. Ya, terus kemudian ada lagi make my bed. Make my bed itu merapikan tempat tidur. At 8:15 AM. 8:15 AM. Nah, berarti itu jam 8 lebih 15 pagi. Ya, jam 8 lebih seperempat pagi karena dia AM. Kemudian ada come home. Come home at 3:20 PM. 3:20 PM. Nah, di situ jam 3:20 atau hampir setengah 4 PM. PM itu berarti sore. Ya. Selanjutnya ada have a snack. Have a snack at 3:45 PM. 3:45 PM. Jam 3.45 atau jam 4 kurang seperempat PM. Berarti have a snack-nya kita makan snack-nya jam 4 kurang seperempat di waktu sore hari karena PM. Nah, kemudian mengerjakan PR jam 5 PM. 5 PM berarti jam 5 sore. Seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan AM dan PM. AM dari pukul 00 sampai pukul 12. Kemudian PM dilanjutkan dari pukul 12.01 sampai 23.59. Seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya, di nomor 1 sampai nomor 5. Cara mengerjakannya adalah dibaca dulu kalimatnya. She makes her bed at 8:15. She makes her bed at 8:15. Nah, di situ ada dia merapikan tempat tidur jam 8.15. Kira-kira benar atau salah ya? Jika jawabannya benar, teman-teman silakan di checklist huruf T atau true. Nah, selanjutnya kalau misalnya salah, teman-teman bisa checklist di huruf F atau false. Begitu seterusnya. Semangat! Okay everyone, have you finished? If you finish, now please open your English book page 17. Kalau sudah selesai, dibuka buku bahasa Inggrisnya halaman 17 ya teman-teman semuanya. Oke, nah sekarang Miss Mila akan menunjukkan kata-kata yang biasanya kita gunakan untuk menunjukkan frekuensi dari kegiatan yang biasanya kita lakukan. Nah, teman-teman bisa lihat kata yang dicetak tebal, ada never, usually, sometimes, and always. Nah, kata-kata tersebut adalah frekuensi dari kegiatan yang biasanya kita lakukan ya. Never itu tidak pernah. Kemudian kalau usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, always, selalu. Nah, sebagai contoh, I never eat lunch at 12:30. I never eat lunch at 12:30. Aku tidak pernah makan siang pada pukul 12:30. Nah, never, tidak pernah. Kemudian, usually. I usually eat lunch at 12:30. Aku biasanya makan siang jam 12:30. Usually, biasanya. Kemudian, sometimes. I sometimes eat lunch at 12:30. I sometimes eat lunch at 12:30. Aku kadang-kadang makan siang jam 12:30. Sometimes, kadang-kadang. I always eat lunch at 12:30. Aku biasanya makan siang jam 12:30. Always, biasanya.
Oke, everyone, sudah paham ya tentang never, usually, sometimes, and always? Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 17. Nah, di situ ada tabel tentang kegiatannya Mina sama Tom. Nah, coba ya dilihat di situ ada jam, terus kemudian ada icon yang menunjukkan kegiatan. Nah, di situ ada icon shower, berarti apa itu kegiatannya? Ayo. Iya, bener banget, kegiatannya adalah mandi jam 8.15. Nah, terus kemudian ada icon ball atau bola, berarti itu tandanya menunjukkan kegiatan bermain bola. Nah, selanjutnya di situ ada icon sapu. Kira-kira icon sapu menunjukkan tentang kegiatan apa ya, teman-teman? Iya, bener banget, kegiatan menyapu. Terus di situ ada icon tempat tidur. Wah, ini berarti menunjukkan kegiatan tidur. Iya, benar sekali. Nah, tugasnya teman-teman adalah mengisi titik-titik itu dengan never, usually, sometimes, atau always berdasarkan 3 bundaran penuh atau kosong ya. Jadi kalau never itu 3 bundarannya kosong semua. Kalau usually bundaran penuhnya 2, kemudian bundaran kosongnya 1. Kalau sometimes bundaran kosongnya 2, bundaran penuhnya 1. Kalau always bundarannya penuh semua. Nah, sekarang teman-teman silahkan dianalisa kira-kira nomor 1 sampai nomor 5 jawabannya apa ya? Kalau sudah tahu, teman-teman bisa ditulis. Oke, semangat semuanya. Oke, everyone, I think that's all for today. Miss Mila rasa cukup untuk hari ini. We will continue our lesson on the next meeting. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Don't forget to submit your task on USF e-learning Bina Insani. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di USF e-learning Bina Insani ya. Oke, semangat semuanya. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.